Jadi jika teman-teman ingin melakukan sabung pucuk untuk tanaman durian menggunakan satu mata tunas supaya bisa berhasil dengan maksimal. Jadi untuk itu teman-teman saya persiapkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya seperti batang bawah dan entres. Jadi pertama-tama teman-teman harus memilih seedling ya, atau batang bawah ini pertumbuhannya seperti biasa harus benar-benar sehat pertumbuhannya. Nah, untuk melakukan sabung pucuk menggunakan satu mata tunas ini saya akan kasih triknya seperti ini teman-teman. Ini ibaratkan entres ya, seperti ini. Nah, ini dicontohkan sebagai mata tunas dari entres tersebut teman-teman. Jadi jika teman-teman melakukan pemotongan seperti ini untuk entresnya, contoh ini entres ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman melakukan pemotongan seperti ini bisa mengakibatkan mati di bagian mata tunas tersebut teman-teman, karena belum sempat menempel ke bagian seedling sudah teman-teman lakukan pemotongan. Beda halnya seperti ini kalau kita sudah melakukan pemotongan sebelumnya. Nah, ini akan berhenti di sini teman-teman, di bagian mata tunas yang membusuknya tersebut. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tempelkan atau kita sambungkan ke bagian seedling, ini yakinkan teman-teman akan berhasil seperti ini. Kalau sebelumnya teman-teman sudah melakukan pemangkasan terlebih dahulu. Jadi untuk itu teman-teman, untuk triknya seperti itu. Apabila teman-teman ingin melakukan sabung pucuk untuk tanaman durian menggunakan satu mata tunas, jangan sekali-kali melakukan pemangkasan terlebih dahulu ya. Atau teman-teman begitu melakukan penyambungan langsung dipotong, itu akan bisa mengakibatkan mata tunasnya itu akan mati sebelum menempel ke seedling teman-teman. Jadi semoga apa yang saya bagikan ini bisa paham ya untuk teman-teman semuanya. Jadi cara melakukan penyambungannya, kita lakukan penyambungan seperti biasa aja. Jadi diusahakan ya teman-teman yang masih pemula lakukan cara seperti ini. Lakukan pengikatan terlebih dahulu untuk di bagian seedling yang sudah teman-teman lakukan pembelahan sebelumnya. Lakukan penyayatan teman-teman di bawah pinggir mata tunas seperti ini. Gunakan silet ya yang tajam dan bersih, harus mengenai bagian kayu teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita tempelkan. Usahakan ya antara pinggir, antara sisi seedling dan entres harus benar-benar saling bertemu atau sejajar. Diusahakan itu teman-teman, walaupun bagian belakangnya tidak menempel, tidak masalah, yang penting salah satu dari seedling dan entres ini ada yang bertemu antara kiri dan kanannya, walaupun belakangnya tidak menempel. Dan setelah ini teman-teman, karena kita melakukan pengikatannya menggunakan satu ikatan, oke, kita langsung ke bagian akhir dari penyambungan ini, yaitu melakukan penyungkupan. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai greenhouse atau sungkup yang besar, sungkup massal ya, bisa teman-teman menggunakan greenhouse. Bisa juga teman-teman menggunakan plastik sungkup seperti ini, namun untuk bawahnya kita lakukan pengikatan. Jadi jika teman-teman menggunakan plastik es lilin ya, boleh juga teman-teman tidak melakukan pengikatan untuk bagian penyungkupannya. Dan untuk itu saya akan tempatkan untuk bibit durian hasil sabung pucuk ini supaya bisa menempel dengan sempurna, yaitu kita tempatkan ya di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan diusahakan untuk bagian mata tunas ini teman-teman jangan menempel ke bagian sungkup ya, karena sungkup tersebut akan berair. Kalau menempel ini mata tunasnya akan ikut membusuk teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk hasilnya seperti ini bisa teman-teman lihat. Untuk beberapa minggu saya melakukan penyungkupan, bisa dilihat di bagian luarnya kelihatan ya. Untuk mata tunasnya itu sekarang sudah pecah tunas. Saya akan membuka teman-teman bagian penyungkupannya, memperlihatkan kepada teman-teman semuanya. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi sebelumnya mata tunasnya masih kecil, sekarang sudah pecah tunas.
agak membesaran. Dan untuk bagian daunnya juga, karena saya menggunakan seperempat daun, juga untuk daunnya juga tidak rontok sama sekali teman-teman. Nah untuk bagian penempelannya juga udah hampir menempel dengan cukup baik ya, untuk di bagian belakang depannya ini teman-teman. Dan untuk bagian belakangnya saya akan memperlihatkan juga. Nah untuk di bagian belakangnya seperti ini, kelihatan ini juga sudah menempel dengan baik ya, seperti itu teman-teman. Jadi apabila teman-teman melihat cara seperti ini atau melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas seperti ini, insya Allah saya yakinkan teman-teman bisa melakukan penyambungannya, asalkan teman-teman pelajari cara-caranya seperti di video ini ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk itu saya akan lakukan pembukaan tali atau pengikatnya untuk tanaman durian ini. Nah seperti ini. Untuk hasilnya teman-teman bisa dilihat. Untuk di bagian penempelannya juga sudah menempel dengan sangat cukup baik. Dan untuk itu, untuk beberapa hari ke depan saya akan memperlihatkan hasil dari sambung pucuk ini. Dan untuk itu teman-teman, saya akan melakukan penyiraman terlebih dahulu untuk medianya, karena ini belum saya lakukan penyiraman sebelum saya melakukan penyambungan dan sesudah saya melakukan penyambungan. Dan setelah ini saya akan tempatkan ya di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Boleh teman-teman melakukan pemupukan juga menggunakan pupuk organik, dan ditempatkan di tempat yang terkena air hujan kalau ada air hujan. Kalau tidak ada air hujan, lakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari secara rutin di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan, bisa dilihat untuk hasil dari sambung pucuk saya ini menggunakan satu mata tunas. Jadi dulunya ini teman-teman, ada bagian daunnya di sini saya menggunakan seperempat daun. Ternyata di waktu saya melakukan fotosintesis untuk tanaman durian ini, daunnya itu rontok seperti ini teman-teman. Dan untuk daun rontok ini tidak masalah sama sekali. Yang penting untuk mata tunasnya tidak layu alias tidak mati. Nah bisa dilihat teman-teman, untuk di bagian penempelannya sudah sangat kokoh sekali penempelannya, tidak akan lepas ya kalau kita goyangkan juga. Nah untuk itu teman-teman, jika teman-teman mempunyai bibit durian yang sudah berhasil dilakukan penyambungan seperti ini, lakukan perawatan ya teman-teman dengan cara melakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari secara rutin, melakukan fotosintesis atau penyinaran yang cukup. Dan juga teman-teman bisa melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk hayati ataupun pupuk organik ya. Intinya pupuk aja teman-teman. Jika ingin melakukan pemupukan, lakukan pemupukan sekitar 1 minggu sekali supaya pertumbuhannya lebih maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat.